Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah di dalam kelas? Hadir semua? Baik, untuk sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Untuk yang memimpin doa boleh siapa? Oh ya, ketua kelas 5 boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa gue. Bapak cek kehadiran dulu ya. Kita cek kehadiran dulu nama-nama dari siswa kelas 5. Boleh ya Bapak di absennya random aja namanya ya. Hai. Akila. Aisyah. Syakir. Fitri. Hadir. Terus Salsa. Arjan, Faris, dan yang terakhir Dila. Semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga sosial. Oke, bukunya di bawah semua? Ada yang di bawah? Boleh, yang di bawah sekarang bukunya dikeluarkan. Buku IPAS ya. Buku IPASnya dikeluarkan. Tulis baca tulis totality. Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan membahas rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Kalian tahu tidak apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu, di mana terdapat makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, coba kan perhatikan di gambar berikut ini. Di gambar tersebut, tumbuhan berperan sebagai produsen, bisa sebagai pertama, lalu singa berperan sebagai konsumen kedua, dan di siklus terakhir ada pengurai. Jadi, pada gambar ini menceritakan tentang siklus rantai makanan pada padang rumput, yaitu tanaman dimakan oleh rusa, lalu rusa dimakan oleh singa. Kemudian singa mati dan akan diuraikan oleh jamur, bakteri, atau hewan pengurai lainnya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang rantai makanan? Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video singkat tadi kalian sudah tahu belum untuk rantai makanan yang ada di padang rumput? Kira-kira tadi ada apa aja? Tanaman dimakan sama rusa dimakan sama kalau singa mati nanti dimakan sama apa? Diurai sama apa? Jamur. Oke, jadi untuk ekosistem padang rumput kalian sudah mengetahui ya untuk rantai makanan yang sedang berlangsung. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik di ekosistem padang rumput. Lalu yang kedua, kalian menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, paham? Paham. Nah, setelah kalian mempelajari materi kegiatan hari ini, kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menjaga lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan menonton video sekali lagi. Untuk video yang sekarang itu menceritakan tentang ekosistem dan juga habitat makhluk hidup. Bentar ya. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan mas dan yang lainnya. Bukan hanya itu, juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai bentuk organisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganda. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan Cina untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga unggul karena dibantu menjadi karya, sedangkan lebah unggul karena mendapatkan madu berbusa. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu unggul karena mendapatkan makanan dari pohon, selanjutnya pohon rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komersialisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek unggul karena mendapatkan simbiosis menguntungkan sumber hidup, sedangkan pohon tidak unggul dan beruntung. Interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikutnya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh kakak. Kakak adalah konsumen dua atau sekunder. Kakak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang.
Elang adalah konsumen bijak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan tepi pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penambangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, sudah membuang sampah atau menanam pohon. Kalau bibi kamu ini, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau pantai ini? Coba di kolom komentar ya. Untuk itu, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti untuk duduknya boleh berkelompok. Untuk sekarang Bapak bagi dulu kelompok secara acak. Boleh nggak? Jadi wayangnya nanti ada yang perempuan sama laki-laki ya. Oh, perempuan sifat. Meralis ya? Iya. Tidak. Pikir. Abian. Asin. Manis. Ya maaf ya, salah. Kira-kira berarti dibagi ya namanya. Untuk spin yang pertama nantinya akan jadi kelompok 1 ya. Boleh satu atau 2 orang mencatat namanya di buku. Kelompok 1 ditulis dulu 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 dulu ya. Baru Vila tadi. Oke, anggota kedua dari kelompok 1 Aris. Oke, sekarang kita jemput kelompok yang anggota yang ketiga. Coba yang kedua. Oke, Abian anggota ketiga kelompok 1. 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Berarti 2 lagi. Nur Alicia berarti kita coba anggota terakhir.
Oke, Sasa berarti masuk ke kelompok 1. Nah, untuk sisa nama yang ada di sini masuk ke kelompok 2. Oke, untuk sekarang Bapak akan kasih kalian lembar dialog, ya, lembar percakapan. Di sini kalian untuk kelompok 1 kalian akan berperan sebagai kelompok biotik. Untuk kelompok 2 kalian akan berperan sebagai sebagai komponen abiotik. Nah, di sini bisa dilihat sama kalian ya, untuk kelompok abiotik itu komponennya apa saja, untuk komponen biotik kalau hidupnya apa saja. Ya, untuk biotik itu makhluk hidup, sementara abiotik itu makhluk tidak hidup. Duduknya. Oke, untuk sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok pembagian karakternya, siapa yang jadi siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Ya. Oke, untuk kelompok kedua ingat tadi komponen apa aja? Untuk kelompok 1 berarti komponen biotik. Sekarang kalian berbagi benar. Ini betul kan biotik kan? Nah, di biotik ini ada 5 karakter. Ada rumput, ada inti, serigala, burung memakan serangga, dan naga. Nah, kalian berdiskusi atau kalian respon siapa yang mau jadi karakter ini. Kalian di sini dikasih garis sendiri ya, di sebelah ya. Untuk karakternya siapa jadi siapa? Kamu jadi angin? Kita jadi sinar matahari. Tanah siapa? Oh, Ina jadi tanah. Kamu jadi apa? Rumput. Bentar, rumput ini maksudnya kemana rumput? Berarti Fikri jadi batu ya, yang tersisa berarti kamu jadi batu nanti. Nah, berarti sama kalian ini dikasih garis biar nggak lupa, kasih garis miring coba. Kasih garis miring karakter ini siapa? Jadi biar nggak lupa. Abiotik. Jadi gini maksudnya. Ini garis miring satu. Namanya siapa? Dua. Nah, nanti kalian hafalin dialognya sesuai karakter kalian. Ya, kalian hafalin dialognya sesuai karakter kalian. Misalkan yang rumput nih, berarti ini yang berperan sebagai rumput, hafalin dialog ini. Hafalkan. Jadi nanti kalian akan berperan sebagai karakter tersebut. Dan oke, berarti kita jadi sinar matahari, berarti hafalin yang kedua dialognya. Siapa dulu berarti yang mau menuliskan dialog?
dalam matematika. Bebas aja. Oh iya. Terserah bebas. pakai masuk. Akhir. Emak aja. Oke, coba aku ya. Berarti udah nomor 2 tadi sampai sini. Sampai baik. Itu ini sampai baik. Oke, ini dapat kan? Enggak, ini sudah berkarakter. Jadi nanti kalian berperan di depan kamera. Perkenalan. Misalkan Anda kan sebagai sinar matahari ya. Jadi, halo. Kalian apa-apa. Jadi kamu jadi apa? Jadi angin? Berarti nanti kamu menerbangkan pesawat ya? Menerbangkan pesawat lintas. Oke, sambil saya menuliskan, sambil bapak Selamat pagi semuanya, aku Rumput yang berjumpa di padang putih. Halo Rumput, aku Sinar Matahari. Hai, aku Ain, selalu mengalir. Aku Tanah, tempat kamu berakar. Aku Amin, aku membantu menyebarkan biji-biji rumput untuk tumbuh di tempat yang lebih luas. Dan aku menjaga kesejukan di ruangan ini. Selamat pagi semuanya, kelinci. Halo, aku serangga sebagai nyamuk. Halo, aku burung pemakan serangga. Perkenalkan, nama aku Serigala. Aku suka memakan kelinci. Aku sedang mencari kelinci. Aku sangat lapar. Halo, perkenalkan nama aku Batuan. Meskipun diam, aku penting untuk tanah. Aku menyimpan dan memberikan air. Oke, untuk kelompok 1. Tiap kelompok berbeda gambar. Perasaan saja. Ini apa isinya? Ya. Oke. Semuanya harus ikut serta menulis, jangan sampai ada yang menulis. Coba ada yang menulis. Abian bilang apa Abian? Berapa Abian?
Nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, Chicken kelompok 1, strawberry. Bapak mau jemput kelompok 1. Oke, kelompok 1 berdiri di sini untuk presentasi. Siapa ketuanya kelompok 1? Syakir, Gila sama ayo biar kamu cepat istirahat, Osha. Wes, ke depan sekarang. Mana cepat? Enggak, semua kita. Bergantian baca jawabannya. Osha, Osha, Faiz, Gila. Yang betul. Bahasa apa? Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Oke, sini dulu. Oke, kita lihat dulu kelompoknya. Kita perhatikan dulu kelompok 1 mau presentasi ya. Akan mempresentasikan hasil kerja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong, yang betul. Gambar ekosistemnya itu apa? Laut sebutkan dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ekosistem terdiri dari dua bagian, yaitu komponen
perhatikan kelompok-kelompok konsentrasi. Cepat. Iya, sama-sama. Oke, semuanya jangan berisik, perhatikan. Silence, please. Oke, boleh dimulai untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan dapat menjelaskan hubungan antara komponen Bacakan dulu soalnya, kalau saya jawab ya. Udah itu aja. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran ini susah nggak? Susah ya? Gitu dulu aja. Nah, untuk materi hari ini bisa kita simpulkan ya bahwa komponen biotik dan abiotik itu saling membutuhkan. Ya, komponen biotik seperti hewan, tumbuhan dan juga manusia membutuhkan peran komponen abiotik seperti air, sinar matahari, tanah dan juga lain-lain. Misalkan manusia butuh buat minum. Kalau untuk minum manusia minum apa? Air. Manusia butuh sinar matahari untuk membuat tulang. Berarti manusia membutuhkan komponen biotik tidak? Berarti tanpa salah satu dari mereka, berarti ekosistem itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dua komponen itu saling berhubungan dan juga saling membutuhkan. Bisa dipahami?